Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Sukabumi. Pada kesempatan hari ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai praktek coaching modul 2.3 tentang coaching supervisi untuk akademik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rati Setiawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Menteng 1. Selanjutnya rekan saya. Dan saya Nurjana dari SDN Cisuda Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai coach. Berikutnya, Saya Yuri Fitriani dari SMK SPGRI 1 Sukabumi. Saya berperan sebagai coaching. Kita mulai sesi coachingnya. Assalamualaikum Ibu Nurjana. Waalaikumsalam Rati. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana Rati? Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching? Betul. Baik. Sebelum praktek coaching dimulai, karena saya di sini sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Apakah Ibu berkenan? Mangga silakan. Pertama nih Bu, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada praktek coaching Ibu pada hari ini? Baik, rubrik penilaian yang akan saya laksanakan pada praktek coaching hari ini, saya akan menggunakan alur tirta ya. Di masa sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri bagaimana itu menjadi seorang coach. Saya sudah mempelajari kompetensi apa yang harus saya kembangkan. Kemudian saya juga sudah mempelajari alur tirta. Oke, baik. Selanjutnya Bu, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan meliputi 3 ya, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan melakukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya yang terakhir nih Bu, bagian kompetensi coaching yang ingin lebih spesifik Ibu kembangkan pada sesi kali ini apa Bu? Bagian yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, mungkin saya ingin mendengarkan aktif ya, dengan alur rasa di mana nanti saya terhadap coaching bisa menyatakan bahwa saya hadir mendengarkan sepenuhnya. Kemudian saya juga bisa mengambil kata kunci, kemudian saya dapat merangkumnya dan saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, kira-kira indikator ketercapaiannya dengan kompetensi coaching yang lebih spesifik itu seperti apa? Kompetensi indikator keberhasilannya saya ingin nanti dari hasil percakapan yang kami lakukan itu saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat mengiring coaching untuk menemukan ide atau gagasan-gagasan baru dari kondisi yang dihadapinya saat ini untuk mendapatkan pencerahan atau mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, baik, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Silakan Ibu bisa memulai praktek coaching dengan rekan Ibu. Baik, berarti terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Nurjana. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu Nurjana, saya kabar baik. Bagaimana dengan kabar Bu Nurjana? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Yuli tadi katanya lewat WA ada sesuatu nih yang ingin diobrolkan. Ada apa nih? Iya Bu, sebenarnya di mana ya? Saya agak-agak gimana gitu loh Bu. Tapi kan biasanya kalau saya ngobrol dengan Bu Nurjana suka tambah semangat gitu. Sebenarnya saya ingin di coaching Bu dengan Bu Nurjana karena saya sedikit bingung nih Bu, ada sesuatu yang mengganjal nih dalam hati saya. Oh gitu, baik Bu Yuli. Apa tuh yang membuat Bu Yuli ada ganjalan dalam hatinya? Bisa diceritakan? Saya kurang percaya diri Bu, karena gini loh Bu, kepala sekolah merekomendasikan saya ikut seleksi lead asesor LSP, tapi saya kurang percaya diri Bu, karena rekan-rekan lain saya pikir sudah lebih mampu gitu loh Bu. Oh begitu. Iya baiklah Bu Yuli ya, mudah-mudahan nanti apa yang kita obrolkan dalam pertemuan hari ini Bu Yuli akan mendapatkan pencerahan. Lalu
tujuan dari obrolan kita ini hari ini kira-kira apa nih Bu Yuli ingin mendapatkan apa? Nah, karena saya kurang percaya diri ya Bu, saya ingin mendapatkan sebuah ide baru Bu, supaya saya lebih percaya diri mengikuti seleksi tersebut Bu. Oh begitu, baiklah. Berarti Bu Yuli menginginkan sebuah ide ya untuk menambah kepercayaan diri dalam mengikuti seleksi dari asesor LSP. Betul sekali Bu, betul. Hebat Bu Yuli, berarti Bu Yuli keren. Mempunyai kemampuan yang membanggakan ya untuk dapat mengikuti lomba LSP itu. Nah, bisa Bu Yuli ceritakan kondisi Bu Yuli saat ini untuk mengikuti seleksi tersebut? Jujur ya Bu ya, saya sebenarnya kurang percaya diri itu karena begini loh Bu, kemampuan analisis audit saya itu masih kurang bagus Bu. Oh Begitu, iya. Iya. Jadi Bu Yuli merasa kurang percaya diri karena kemampuan analisis auditnya masih kurang, seperti itu. Betul Bu. Iya, kira-kira menurut Ibu Yuli kemampuan melakukan analisis audit internal yang bagus itu seperti bagaimana? Apa ya? Oh iya Bu, seperti Master BMSP itu loh Bu. Mereka kalau melakukan analisis audit dilakukan secara cepat, teliti, dan ada keterkaitan antar klausulnya Bu. Seperti itu Bu. Begitu. Ya, jadi kemampuan analisis audit itu yang Ibu Yuli inginkan seperti master BNSP itu ya. Betul. Baik. Bu Yuli melihat kurang mampu dalam laporan audit internal itu apa penyebabnya? Apa ya Bu? Sepertinya karena saya kurang menguasai klausul yang ada di audit internalnya Bu. Saya kurang memahami Bu dan kurang menguasai klausul yang ada di analisis audit tersebut. Gitu deh kayaknya. Nah, tadi kan Bu Yuli bilang Bu Yuli kurang menguasai klausul audit internalnya. Kira-kira ada tidak cara atau teknik di mana Ibu Yuli bisa mengatasi kekurangan itu? Cara ya Bu ya. Bisa aja sih Bu, misalnya melalui itu Bu, pengkajian lebih dalam ya tentang klausul-klausul tersebut. Ataupun bisa jadi saya kerjasama Bu dengan para pengurus LSP untuk melakukan simulasi praktek analisis tersebut Bu. Bagus Bu Yuli, idenya bagus. Nah, mengkaji lebih dalam tentang perangkat audit dan kolaborasi dengan pengurus LSP untuk melakukan latihan audit internal itu ya Bu. Tekniknya bagaimana? Tekniknya untuk mengkaji lebih dalam sepertinya gini loh Bu, saya akan mengelompokkan klausul-klausul tersebut ya, klausul dalam analisis audit internal tersebut ke dalam beberapa kelompok kegiatan. Misalnya saja untuk kegiatan penambahan ruang lingkup, klausul apa yang selalu diaudit, atau misalnya untuk kegiatan perpanjangan lisensi, nah apa aja klausulnya, atau bahkan kegiatan UKK, uji kompetensi keahlian, nah klausulnya seperti itu. Nah kalau sudah saya mengelompokkannya, lalu saya akan melakukan proses simulasi Bu, simulasi audit dengan rekan-rekan gitu. Rekan-rekan nanti menghadirkan dokumen dan saya akan latihan menganalisisnya bersama mereka. Kayaknya gitu ya Bu ya. Bagus sekali Bu Yuli, betul, menarik sekali. Jadi Ibu akan mengelompokkan klausul tersebut ke dalam jenis kegiatan audit. Terus Ibu akan menambahkan ruang lingkup, lalu atau dalam pelaksanaan UKK ataupun pengajian lisensi ya Bu ya. Lalu Ibu akan mensimulasikannya dengan rekan-rekan. Betul Bu. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu dibutuhkan untuk kegiatan itu semua? Ini kan lumayan panjang Bu ya. Jadi persiapannya lumayan banyak sih. Kurang lebih waktunya 3 minggu deh Bu. Kayaknya waktunya 3 minggu untuk mempersiapkan itu semua, insya Allah. Begitu.
Jadi Bu Yuli memerlukan waktu 3 minggu untuk kegiatan tersebut ya. Nah, Bu Yuli kira-kira ada tidak rekan yang bisa diajak kerjasama untuk kelancaran kegiatan tersebut? Ada sih Bu, ada. Kebetulan ada rekan saya namanya Bu Eka. Dia sebagai Kabag Manajemen Mutu Bu di LSP kami. Otomatis sedikit banyak dia memahami ya tentang audit internal dan saya akan meminta bantuan beliau untuk selalu membersamai. Wah, bagus tuh Bu Yuli, alhamdulillah ya ada rekan yang bisa diajak kerjasama. Nah, Bu Yuli tidak terasa nih kita udah lumayan lama. Kira-kira apakah tujuan dari obrolan kita sudah Bu Yuli dapatkan atau sudah tercapai? Alhamdulillah Bu, sekarang pikiran saya terbuka setelah ngobrol dengan Bu Nurjana. Pikiran saya terbuka untuk menemukan sebuah ide baru tersebut Bu, sehingga saya bisa mengatasi kurang percaya dirinya itu. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan dari obrolan kita hari ini? Yang pertama, kondisi saya itu kan Bu kurang percaya diri ya untuk mengikuti seleksi lead assessor gitu loh. Dan saya ingin menemukan sebuah ide baru. Alhamdulillah ide barunya sekarang udah ketemu nih ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, ide baru saya yaitu berkaitan dengan proses audit internal tadi Bu, karena saya merasa kurang percaya diri itu karena kurang mampu dalam proses audit internal. Saya akan mengatasinya dengan cara memahami dan mengkaji lebih dalam klausul-klausul yang ada di audit internal. Caranya yaitu saya akan mengelompokkan klausul-klausul tersebut ke dalam jenis-jenis kegiatannya. Misalnya klausul untuk penambahan ruang lingkup apa saja saya kelompokkan. Lalu klausul untuk perpanjangan lisensi akan saya kelompokkan. Lalu klausul untuk uji kompetensi keahlian juga akan saya kelompokkan. Nah, berikutnya saya juga akan melakukan simulasi Bu dengan rekan-rekan pengurus lainnya dalam melaksanakan audit internal. Teknisnya, mereka akan menyediakan berbagai dokumen yang berhubungan dengan kegiatan tadi yang saya sebutkan, baik ruang lingkup, lisensi, ataupun uji kompetensi keahlian. Nah, di sana saya akan bersimulasi, saya menjadi auditornya Bu, gitu ya. Saya akan mengaudit dokumen-dokumennya. Saya yakin kalau semakin saya sering beraktif, saya akan mampu. Dan itu semua akan saya lakukan dengan cara dibantu oleh rekan saya atau bekerja sama dengan rekan saya yaitu Bu Eka. Karena beliau ada di bagian manajemen mutu, sedikit banyak pasti telah mengetahui klausul yang ada di audit internal. Dan rencananya saya akan melakukan 3 minggu ke depan. Demikian. Hebat, keren Bu Yuli. Jadi Bu Yuli sudah tahu ya atau sudah tumbuh kesadaran diri, udah ada ide gitu ya untuk mengatasi rasa tidak percaya diri Bu Yuli untuk mengikuti lomba itu. Bu Yuli ternyata sudah bisa mengambil langkah-langkah apa yang akan Bu Yuli lakukan. Lalu Bu Yuli juga akan bekerja sama dengan rekan. Bagus Bu Yuli, bagus. Nih Bu Yuli, kira-kira supaya saya tahu progresnya, kira-kira kapan kita akan ngobrol lagi? Insya Allah 3 minggu ke depan Bu, setelah program terlaksana, saya langsung akan menghubungi Ibu. Saya akan bercerita berkabar baik. Baik, saya tunggu kabarnya ya Bu Yuli ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini Bu Yuli dapat merasakan manfaatnya. Lalu Bu Yuli tetap semangat dan sukses untuk mengikuti lomba ya. Terima kasih Bu Yuli. Ya, saya loh Bu yang berterima kasih karena Ibu sudah membantu saya menemukan solusi tersebut. Karena akhirnya saya sadar saya itu sebenarnya mampu Bu untuk mengatasi rasa kurang percaya diri saya. Bu, nanti saya hubungi Ibu 3 minggu ke depannya sambil ngebakso ya di Mas Dedi. Ya kan, supaya lebih asik. Ya baik, dengan senang hati. Saya Oke Ibu ya, makasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Nurjana, sesi coaching hari ini sudah berjalan dengan baik ya.
Saya simpulkan dulu ya Bu ya. Kompetensi coaching pada hari ini sudah mulai terlihat dari mulai alur tirtanya sudah digunakan dan teknik rasanya pun sudah terlihat ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator keberhasilan coaching terwujud? Ya baik, yang sudah saya lakukan tadi pada saat praktek coaching bersama Ibu Yuli, saya sudah melakukan alur tirta, kemudian saya juga sudah mempraktekkan mendengarkan aktif dengan alur rasa, kemudian saya berusaha sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring Ibu Yuli untuk menemukan ide-idenya atau untuk menemukan gagasan bagaimana dia dapat menyelesaikan dari persoalan yang dihadapi atau dirasakannya, sehingga tadi sudah tampak ya Ibu Yuli menemukan sendiri ide atau gagasannya yang begitu lengkap, yang begitu detail, sehingga saya merasa ada pencapaian atau ada kepuasan yang Ibu Yuli dapatkan. Oke, baik. Jadi dalam sesi coaching kali ini indikator yang sudah Ibu laksanakan itu adalah alur tirta, penggunaan indikator alur rasanya sudah ada, sehingga coachingnya itu tergali ya Bu ya, ide-idenya sehingga muncul. Oke, tadi juga saya sudah melihat ya Bu ya, Ibu sudah menerapkan kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, sehingga kesulitan untuk coaching tidak kesulitan ya Bu ya untuk menentukan ide-ide yang dihasilkan oleh pemikirannya. Selanjutnya Bu, untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching? Ya, sebenarnya sih untuk setiap praktek coaching yang sekarang atau nanti kedepannya saya lakukan, saya tetap ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya. Tapi mungkin di pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan lagi, karena kan melalui pertanyaan berbobot, di situ mungkin letak keberhasilan dari seorang coach yang dapat menggiring atau menempatkan posisi coach dari posisi sekarang pada posisi masa depannya yang lebih baik, yang bisa menyelesaikan permasalahannya atau memberikan solusi ya dari apa yang dihadapinya atau apa yang dirasakannya. Oke, baik. Berarti Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensi seorang coaching ya, seorang coaching. Dan Ibu akan menebalkan pertanyaan berbobot betul sehingga mungkin nanti ide-ide yang dihasilkannya lebih lebih mantap ya Bu ya. Oke, baik. Semoga dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di praktek coaching berikutnya, saya masih bisa bersama Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Nurjana atas waktunya. Sama-sama berarti Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kota Sukabumi, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Teni Dulestari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Sukabumi. Saya akan berperan sebagai observer. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Fitriani dari SMK SPGRI 1 Kota Sukabumi. Dalam kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari SDN Sesudah Kota Sukabumi. Pada kesempatan praktek coaching hari ini saya akan berperan sebagai coach. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan menjadi coach Ibu Yuli dan yang menjadi coach adalah Ibu Nurjana. Sebelum praktek coaching dimulai, ada yang ingin saya pertanyakan, bagaimana rubrik yang akan dinilai dalam praktek coaching ini? Kan ada kompetensi coach, ya. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Yuli? Ya, begini Bu Tani ya, terima kasih atas kesempatannya.
Dari modul 2.3 saya sudah belajar mengenai proses coaching itu sendiri dan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Adapun dalam proses coaching kali ini saya akan melakukannya dengan metode pendekatan Tirta, di mana sebagaimana kita ketahui Bu Nurjanah ya, Tirta itu kan seperti air mengalir. Artinya proses coaching kali ini akan kami usahakan kami berinteraksi dengan mengalir dia seperti air ya. Di mana T-nya itu menentukan tujuan dari obrolan kita ya. I-nya itu mengidentifikasi, R-nya saya merencanakan ya atau mendorong coaching untuk melakukan rencana aksi, dan T-nya itu tanggung jawab dari coaching tersebut. Nah, saya akan berusaha menggali segala potensi yang ada pada coaching tersebut. Demikian. Jadi dalam percakapan coaching kali ini Ibu Yuli akan menggunakan alur percakapan Tirta. Betul. Ada beberapa kompetensi coach. Nah, ada 3 yang saya tahu ya. Kompetensi coach itu yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi coach ini, adakah satu yang ingin dikembangkan yang akan saya observasi dalam percakapan coaching kali ini, Ibu Yuli? Baik Ibu, terima kasih. Dalam proses coaching kali ini saya akan lebih fokus mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari kompetensi itu, apa indikator keberhasilan yang akan dicapai dalam praktek coaching kali ini? Indikator keberhasilannya berarti saya bisa menemukan ya pernyataan dari Bu Nurjanah, dan saya bisa mengajukan pertanyaannya berdasarkan atas keterangan yang Ibu Nurjanah berikan. Lalu indikator keberhasilannya yaitu saya bisa mendorong coaching untuk menemukan ide atau gagasan baru ya atas apa yang dihadapinya, atas apa masalah yang dihadapinya, sehingga di sini ada proses penggalian memberdayakan potensi yang ada pada diri coaching sesuai dengan potensi tersebut. Begitu Bu. Jadi dari pertanyaan berbobot ini akan menggali potensi dari coaching itu sendiri. Betul. Oke, kalau begitu dipersilakan untuk percakapan coaching kali ini. Silakan Ibu Yuli dan Ibu Nurjanah. Baik, terima kasih Bu Tani. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nurjanah? Alhamdulillah, kabar saya baik. Jadi bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Tapi saya melihat Bu Nurjanah kok kurang semangat. Biasanya kan kalau ketemu dengan Bu Nurjanah itu ceria, rame, antusias, semangat gitu loh Bu. Ada apa ya? Bu Yuli bisa aja. Gak ada apa-apa sih Bu Yuli, sebenarnya saya hanya ingin ngobrol sedikit, berbagi aja dengan Bu Yuli. Oh begitu ya Bu ya. Gimana Bu? Apa sih yang mau dibagikan dengan saya? Dan apa tujuan dari obrolan kita Bu? Bu Yuli, saya itu merasa sedikit bingung ya gitu. Kadang kan di dalam pembelajaran di kelas guru itu harus dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, gembira, menyenangkan, dan semangat ya gitu. Sementara saya merasa bahwa saya itu orangnya kurang percaya diri, karena merasa saya tidak lincah gitu ya, sehingga pembelajaran yang saya ciptakan walaupun saya sedang membuat skenario-nya, kadang-kadang anak tampak terlihat kurang bersemangat dan kurang fokus begitu Bu. Jadi dari itu mungkin begitu. Iya. Jadi dari yang saya tangkap, Bu Nur di sini ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu ya. Dan pembelajaran yang menyenangkan tersebut ingin dihadirkan dengan penuh semangat dan percaya diri. Betul. Sehingga anak-anaknya bisa gembira dan fokus mengikuti pembelajaran. Bukan begitu, Bu? Iya begitu. Oke. Mudah-mudahan nanti ada titik temu ya obrolan kita nih, bisa dapat pencerahan Bu Nur ya. Nah, Bu Nur, menurut Bu Nur nih,
deskripsi dari pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Apakah Bu Nur bisa menggambarkannya lebih jauh? Ya, menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu yaitu tadi, di mana anak terlihat antusias, semangat gitu ya, dan terlihat gembira, aktif, serta fokus dalam materi-materi pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Jadi menurut Bu Nur, pembelajaran yang menyenangkan itu anak akan terlihat semangat, ceria, aktif, dan fokus dalam pembelajaran. Nah, Bu Nur, kira-kira bagaimana caranya supaya mereka bisa terlihat gembira, aktif, dan fokus nih Bu dalam pembelajaran? Ada cara nggak Bu yang menurut Bu Nur itu caranya mantap gitu? Nah, ya itu yang saya pikirkan ya dulu ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Tapi mungkin sepertinya sebelum masuk ke dalam kelas, saya harus mempersiapkan diri saya sendiri untuk dapat hadir penuh ya, untuk dapat hadir sepenuhnya di dalam kelas. Dari materi-materi yang sudah saya pelajari dalam program guru penggerak, mungkin saya harus dapat menerapkan kesadaran diri penuh, misalnya melalui teknik stop, atau misalnya saya bisa mengambil jeda waktu, misalnya untuk hanya duduk sebentar dan minum teh hangat gitu ya. Mungkin itu ya Bu ya. Luar biasa itu idenya Bu Nur, supaya berkehadiran penuh. Bu Nur tadi mengungkapkan Bu Nur bisa melakukan teknik stop ya. Betul, saya setuju itu Bu. Lalu Bu Nur juga bisa minum teh sejenak kali ya sebelum pembelajaran. Iya. Oke, mantap tuh Bu ya, ide-idenya. Nah Bu Nur, tadi kan supaya anak semangat nih dalam belajar. Nah, ada gak suatu teknik nih untuk mendekatkan hubungan Bu Nur dengan anak-anak sehingga mereka lebih semangat Bu? Gimana tuh caranya? Iya betul, mungkin saya harus menyediakan sedikit waktu ya, atau mengalokasikan waktu untuk murid-murid dapat mengelola emosi, untuk dapat mengidentifikasi mereka dapat mengelola emosinya, misalnya dengan mengobrol ringan gitu ya. Mungkin itu ya Bu ya. Hebat Bu, hebat. Bu Nur akan mengidentifikasi perasaan mereka gitu ya. Iya. Luar biasa. Ya, berarti anak akan diajak ngobrol ringan gitu kan, supaya kita bisa mengidentifikasi perasaan mereka. Iya. Betul Bu, itu betul perlu dilakukan. Nah, proses mengidentifikasinya bagaimana nih Bu ya caranya? Ya, untuk proses mengidentifikasinya saya mungkin harus melatih, harus membiasakan atau merutinkan ya, melatih anak-anak, melatih fokus mereka, misalnya dengan cara saya memberikan breaking atau memperdengarkan mereka pada musik, atau misalnya saya bercerita gitu ya, atau misalnya sekali-kali bisa ya di saat mereka terlihat sudah kenal belajar, saya melakukan peregangan otot. Wah, hebat ini Bu Nur ya, luar biasa. Jadi Bu Nur sudah bisa mengidentifikasi. Nah, caranya Bu Nur akan memberikan mereka ice breaking, ya kan? Terus tadi melakukan peregangan otot, dan seterusnya itu akan melatih tingkat kefokusan mereka ya Bu Nur ya. Oke, luar biasa Bu Nur ini. Nah, lalu Bu Nur, maaf sekali. Tadi saya mendengar katanya Bu Nur kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya sebelah mana? Padahal tadi ide-idenya udah brilian, udah bagus gitu loh Bu. Iya betul, memang kadang-kadang ya itu saya karena merasa diri saya kurang lincah gitu ya, tiba-tiba percaya diri saya suka hilang gitu, tiba-tiba berdiri walaupun misalnya saya sudah mempersiapkan skenario-nya, saya juga sudah misalnya melihat atau mempelajari speaking gitu ya, tiba-tiba di dalam kelas asa malu gitu sehingga saya melewatinya gitu ya. Nah mungkin itu ya yang menyebabkan anak-anak tidak semangat atau misalnya tidak bergairah, karena ya itu karena saya jarang mungkin ya jarang memberikan speaking ya, karena itu terkait kepercayaan diri saya. Baik. Bu Nur berarti merasa kurang percaya diri dalam hal ice breaking. Karena Bu Nur merasa kurang lincah gitu. Oh gitu ya, jadi anak tampak kurang semangat gitu ya. Iya. Nah Bu Nur, supaya Bu Nur lebih percaya diri nih dalam melakukan ice breaking,
Sepertinya Bu Nur bisa dan menemukan teknik-tekniknya. Ada nggak? Iya, mungkin selama ini kan saya kalau misalnya mau melakukan ice breaking ya, saya cuma melihat aja sekilas gitu, tanpa saya berlatih gitu. Nah, mungkin dari setelah kita ngobrol ini, saya rasa perlu saya ada semacam melatih diri dulu ya, atau latihan dulu. Misalnya saya tidak hanya sekedar melihat referensi, Iya, mempelajarinya, tapi tanpa berlatih gitu. Mungkin saya harus berlatih misalnya 1 hari 2 hari sebelumnya pada malam harinya, atau misalnya dengan berlatih di depan cermin, sehingga pada saat saya akan memberikan SPT itu saya sudah benar-benar maksimal gitu ya, sehingga saya dapat tampil percaya diri dan semangat gitu ya Bu. Luar biasa tuh kan, akhirnya Bu Nur ya bisa menemukan jawabannya. Bu Nur akan meningkatkan rasa percaya diri dalam hal ice breaking dengan mempersiapkannya beberapa hari sebelumnya ya, dan akan berlatih gitu Bu Nur di rumah ya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan di kelasnya tidak akan terlewat lagi ya, tidak akan dilewatkan, jadi nampak lebih percaya diri. Demikian Ibu? Iya, itu. Oke. Nah, untuk melaksanakan supaya prosesnya ini lebih lancar nih, ada nggak rekan yang bisa diajak kerjasama? Siapa ya? Sepertinya ada. Ibu Desi, karena saya melihat Ibu Desi orangnya aktif, ceria gitu dan lincah. Mungkin saya bisa mengajaknya ngobrol untuk meminta tips ya, atau misalnya untuk meminta masukan atau penilaian dia bagaimana saya melakukan penampilan sebuah ice breaking gitu. Ya, mungkin dengan dia saya akan. Oke, luar biasa, alhamdulillah. Jadi ada rekan sejawat ya, yaitu Ibu Desi yang bisa diajak kerjasama oleh Bu Nur. Berbagi kiat-kiat kali ya, tepatnya tadi ya. Oke, jadi Bu Nur bisa melihat Bu Desi, atau Bu Nur berlatih, Bu Desi bisa melihat dan memberi masukan. Oke, luar biasa nih Bu Nur ya. Nah, kira-kira nih untuk melaksanakan itu semua perlu waktu berapa lama nih Bu Nur? Tidak lama Bu Yuli, mungkin 2 atau 3 hari ke depan ya, karena kan itu menyangkutnya kan pembelajaran sehari-hari di kelas ya gitu. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan yang akan saya lakukan, pertama saya akan mengajak Bu Desi ngobrol gitu. Saya akan meminta atau berbagi tips setelah saya mempelajari atau melihat referensi dari SPT. Oke, mantap kalau begitu ya, berarti 2-3 hari ke depan nih. Nah, bagaimana Bu Nur? Obrolan kita sudah tercapai belum tujuannya? Alhamdulillah Bu Yuli, ternyata dengan ngobrol ya saya merasa lepas gitu. Tadi dari kebingungan yang saya rasakan, saya merasa ternyata saya bisa ternyata seperti ini Jadi saya sudah menemukan solusi atau menemukan titik temu dari pembicaraan kita. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Nur ya. Nah, supaya nanti saya pengen tahu nih progresnya. Nah, gimana dong kita? Ketemu lagi apa gimana nih? Siap, nanti kalau misalnya saya sudah praktek pelaksanaannya, saya akan kasih kabar Bu Yuli. Kita bertemu lagi ya. Berarti 2-3 hari ke depan kita bertemu lagi, oke? Betul. Oke Bu Nur, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya. Kalau begitu, apa yang bisa disimpulkan oleh Bu Nur? Yang dapat saya simpulkan dari obrolan kita hari ini, bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, gembira, dan saya penuh percaya diri dan semangat, pertama saya harus mengelola diri saya sendiri, yaitu dengan dapat hadir sepenuhnya sebelum masuk kelas ya gitu. Saya harus dapat mengelola emosi diri saya, misalnya dengan melakukan teknik stop, atau misalnya dengan sekedar santai dulu, misalnya duduk-duduk sambil minum teh. Yang kedua, saya harus dapat menyediakan waktu kepada murid-murid untuk dapat mengidentifikasi apa yang mereka rasakan gitu ya, dengan misalnya ngobrol ringan tentang misalnya tentang hobi mereka, atau misalnya tentang apalah yang mereka rasakan atau yang mereka alami.
Lalu yang ketiganya saya juga harus selalu melatih murid saya untuk fokus, misalnya dengan memberikan ice breaking, memperdengarkan mereka musik, atau misalnya saya mendengarkan mereka cerita begitu ya gitu. Dan saya juga pada saat saya harus peka gitu, pada saat mereka mulai merasakan kepenatan, saya ajak mereka untuk bukan untuk peredaran ototnya gitu, dan yang untuk melatih kepercayaan dirinya. Pertama saya akan berkonsultasi dengan rekan saya Ibu Desi, saya akan meminta tips dan saya juga akan meminta dia menilai penampilan saya misalnya gitu. Kemudian saya akan mengkaji banyak extracting lah, dan saya akan berlatih terlebih dahulu mungkin itu. Oke, luar biasa Bu Nur ini ya, bisa menyimpulkan dengan runtut dan sistematis ya. Akhirnya Bu Nur bisa menemukan solusinya sendiri ya. Oke Bu Nur, sepertinya percakapan kita cukup ya. Tadi Bu Nur sudah mendapatkan ide baru, sudah bisa menyimpulkan, dan sudah bisa menentukan waktunya nih. Berarti 3 hari ke depan ya kita bertemu lagi. Saya tunggu loh kabar baiknya. Ya siap, insya Allah. Oke deh Bu Nur ya, kalau begitu udah sore juga nih. Saya pamit dulu ya. Oke, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya ya Bu Yuli. Sama-sama. Praktek coaching dari Ibu Yuli dan Ibu Nurjana ini sangat hebat percakapannya ya. Saya akan mengevaluasi praktek coaching kali ini. Yang pertama, dalam percakapan ini ada alur tirta yang terlihat. Semuanya terlihat, semuanya saya checklist dari mulai tujuan, rencana aksi, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Semuanya sudah ada dalam percakapan coaching kali ini. Nah, ada lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yuli sebagai coach. Indikator keberhasilan dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya. Iya. Yang ingin diobservasi itu indikator keberhasilannya apa dari percakapan tadi? Baik, terima kasih Ibu Teni. Indikator dari keberhasilan dari kompetensi ini tersebut yaitu saya bisa membuat suatu pertanyaan yang berbobot dan mengarahkan coach ya menemukan jawaban atas masalah yang dihadapinya. Dan akhirnya dari pertanyaan berbobot itulah Bu Nurjana bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, juga menanamkan suatu paradigma berpikir gitu kan, bahwa beliau itu mampu gitu ya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, dan akhirnya timbul sebuah kesadaran gitu loh Bu. Jadi coach bisa menemukan masalah solusi atas masalah yang dihadapinya atas dasar potensi yang dia miliki. Demikian Bu. Jadi dari pertanyaan berbobot yang Ibu Yuli sampaikan itu memancing ya. Nah, betul Bu. Untuk menumbuhkan solusi, memancing solusi untuk permasalahannya ya. Saya sangat menangkap sekali dalam percakapan coach kali ini. Iya. Dan yang berikutnya, apa kompetensi yang lain dari kompetensi coach yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yuli? Tentu saja 2 kompetensi sebelumnya Bu, yaitu berkehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Karena bagaimanapun kan sebenarnya ya 3 kompetensi inti tersebut kan tidak bisa dipisahkan ya Bu. Nah, untuk latihan coaching berikutnya saya ingin memfokuskan pada berkehadiran penuh atau berkesadaran penuh dengan mendengarkan aktif. Karena sebenarnya kuncinya itu berkehadiran penuh. Kalau sudah berkehadiran penuh maka kita akan bisa mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Demikian Bu. Jadi memang dalam praktik coaching untuk supervisi akademik itu memang 3 kompetensi itu memang harus kita kuasai. Mungkin di percakapan praktek selanjutnya kita akan mengembangkan kompetensi coach yang lainnya. Betul. Terima kasih untuk waktunya Ibu Yuli dan Ibu Nur. Ya, sama-sama Bu. Saya akhiri praktek demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual mengenai praktik coaching untuk supervisi akademik. Modul 2.3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurjana dari SDN Cisuda Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai observer. Dan perkenalkan kedua rekan kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Teni Lestari. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Di sini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Rati Setiawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Genteng 1. Saya di sini akan berperan sebagai coach. ya, terima kasih Bu Teni dan Ibu Rati. Sebelum memulai praktek coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada coach yang diperankan sebagai Ibu Teni. Assalamualaikum Ibu Teni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar nih hari ini? Hari ini Ibu Teni akan melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Rati ya. Kalau boleh tahu, temanya apa nih yang akan dipraktekkan untuk hari ini? Temanya menumbuhkan minat belajar siswa. Iya, oh gitu. Temanya menumbuhkan minat belajar siswa. Menarik sekali ya. Saya ini jadi ingin lebih tahu nanti lebih dalam lagi. Bu Teni, sebelum melaksanakan praktek coaching ini, kira-kira apa yang Ibu Teni sudah persiapkan atau sudah dilakukan? Yang saya persiapkan itu kompetensi coach ya Bu ya. Ada 3 di antaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mungkin kompetensi coach ini yang saya persiapkan Bu. Oh, gitu. Ya baik, jadi memang benar dari kompetensi coaching itu kan ada 3 ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu mungkin nanti Ibu Teni akan melaksanakannya dengan alutsista ya Bu Teni? Iya, saya akan mengulanginya dengan alutsista. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira salah satu yang ingin Bu Teni kembangkan yang mana? Yang akan saya kembangkan sepertinya yang ketiga Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh baik, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu, indikator yang akan dicapainya apa? Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam percakapan coaching kali ini, saya bisa menggali informasi dari coaching, kemudian memicu coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Atau bisa menemukan ide-ide usaha yang baik. Ibu Teni, terima kasih atas jawaban pertanyaan dari yang saya ajukan. Untuk selanjutnya, silakan Ibu Teni dan Ibu Rati untuk mempraktikkan coaching pada hari ini. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam Bu Teni. Apa kabarnya nih? Baik Bu, tapi ada sedikit yang mengganjal nih Bu. Hari ini saya ingin melakukan sesi coaching dengan Ibu. Tentang pembelajaran? Betul. Oke. Kalau boleh saya tanyakan, apa tujuan dari sesi coaching kita kali ini? Oke, begini ya Bu ya. Terkait dengan pembelajaran masa pandemi itu membuat peserta didik saya itu kurang ya Bu minat pembelajarannya, sehingga susah gitu Bu untuk mengembalikan minat belajar siswa itu menjadi aktif dan lebih fokus itu susah Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Jadi mengembalikan minat belajar agar siswa aktif. Betul. Ini karena waktu pandemi ya. Betul. Jadi yang ingin dicapainya apa kira-kira berarti? Yang ingin dicapai? Ditambah lagi kan Bu, kebetulan sekolah saya itu menjadi imbas kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi mungkin banyak persiapan yang harus saya siapkan. Selain mungkin tadi yang saya bahas itu minat belajar siswa, keaktifan. Saya ingin nanti dalam sesi pembelajaran yang saya lakukan itu mengembalikan minat anak lagi dan fokus anak lagi dalam pembelajaran itu. Oke. Dari
menumbuhkan minat dan semangat belajar lagi, dan imbasnya karena kurikulum merdeka, ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya mungkin saya ingin nanti peserta didik saya siap dalam pembelajaran, keaktifan merekanya tumbuh lagi Bu, sehingga mereka dapat fokus dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Melaksanakan pembelajaran seperti yang diharapkan, ada keaktifan, ada fokus siswa. Nah, dari sini ada kesempatan nggak Ibu Rati? Kesempatan-kesempatan? Mungkin kesempatan yang akan saya ambil, pertama mungkin melakukan pendekatan dulu ya Bu terhadap peserta didik, karena mungkin nanti kebutuhan dan minat mereka itu terkendala dengan pandemi tadi, sehingga mungkin nanti ada perbedaan ya Bu ya, dari mulai sebelum pandemi dan pandemi berlangsung. Mungkin itu Bu kesempatan yang akan saya Jadi kesempatannya pendekatan ya, pendekatan tentang kebutuhan dan minat siswa kita. Oke, jika direntangkan nih minat siswa di kelas Ibu Rati itu rentang skala berapa? 1 sampai 10. Kalau untuk saat ini mungkin dari minatnya itu di skala 5 ya Bu ya. Skala 5, berarti masih setengah tuh Masih ya? setengahnya, karena memang perbedaannya sangat jelas ya Bu ya. Dari mereka mungkin selama 2 tahun off pembelajaran secara luring, jadi ada perbedaannya jauh sekali Bu dari segi minat siswa terhadap pembelajaran. Ya, dari rentang yang setengah ini, kira-kira ada kekuatan nggak yang bisa Ibu Rati gali? Oke, mungkin kekuatan yang bisa saya gali adalah yang pertama mungkin nanti saya akan berkolaborasi ya Bu dengan rekan, bagaimana nih cara mengembalikan kembali minat siswa, baik itu dalam menyediakan model atau metode pembelajaran mungkin yang lebih menarik, adanya ice breaking, mungkin nanti games yang membuat anak kembali lagi semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, berarti kekuatannya itu bisa didapat dengan berkolaborasi ya dengan guru-guru yang ada untuk memunculkan model dan metode. Betul. Sehingga menarik minat siswa. Nah, setelah itu peluangnya apa saja yang bisa didapatkan oleh Ibu Rati? Ya, saya berharap sih peluang yang saya dapatkan nanti sesuai dengan apa yang diinginkan ya Bu, kembali lagi mengembalikan minat siswa, membuat siswa menjadi lebih fokus dalam pembelajaran. Mungkin nanti selanjutnya harapan yang saya inginkan itu dapat terwujud. Mungkin itu. Harapan yang diinginkan terwujud dengan keaktifan siswa, minatnya muncul ya dalam belajar. Kira-kira adakah hambatan dan bagaimana menghadapi hambatan dan mencari solusi? Hambatannya mungkin kira-kira masalah waktu ya Bu ya, karena yang namanya anak SD itu butuh penyesuaian yang sangat panjang ya Bu ya, karena memang kan masih masa transisi untuk kelas 4 itu dari anak menjadi remaja ya Bu ya. Mungkin kesesuaian waktu, yaitu Bu tadi solusinya mungkin saya melakukan pendekatan secara personal kepada peserta didik. Jadi pendekatan personal kepada peserta didik ini menjadi solusi ya? Betul Bu. Untuk menarik minat belajar siswa. Oke, jadi rencana Ibu Rati kira-kira apa nih rencananya? Rencana awalnya mungkin tadi yang pertama pendekatan secara personal, selanjutnya mungkin saya bisa mengklasifikasikan minat anak dulu dalam pembelajaran, karena tadi ya Bu ya minat anak itu kan berbeda, jadi mungkin saya akan mengklasifikasikannya dulu, selanjutnya baru saya merealisasikannya. Dari rencana dan mengklasifikasikan minatnya dan membuat rencana, adakah prioritas? Prioritas utamanya tadi Bu pendekatan secara personal dulu. Pendekatan secara personal menjadi prioritas ya? Betul. Oke. Nah, berikutnya adakah strategi yang bisa kira-kira Ibu Rati jalani untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas gitu? Strategi yang paling fokus itu mungkin saya ambil nanti
sharing session ya Bu ya. Sharing session. Bersama peserta didik, baik itu secara personal tadi maupun secara kelompok kecil. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi strateginya bisa sharing session, jadi saling bercerita antara personal maupun kelompok. Betul. Berarti siswanya di kelas bisa dikelompokkan. Bisa dikelompokkan sesuai minat tadi. Benar tadi ya. Oke. Dari sini jangka waktu kira-kira untuk merencanakan semua itu. Kebetulan nanti saya akan berfokus di semester genap ya Bu ya. Jadi ada waktu 2 minggu ke depan untuk saya mempersiapkan dari mulai mungkin nanti strategi dan pendekatan-pendekatan yang akan saya lakukan. Mungkin itu Bu yang akan. Jadi strategi pendekatan maupun model ya, Betul. hasil sharing dengan kolaborasi dengan rekan kerja juga kita waktukan itu 2 minggu ya. Betul. 2 minggu, mudah-mudahan ya. Iya. Nah dari 2 minggu nanti apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya sesuai dengan tujuan tadi, menjadikan peserta didik saya minat belajarnya itu lebih aktif, lebih fokus, dan lebih bersemangat lagi. Lebih semangat lagi belajar ya. Betul. Ukuran keberhasilannya, minatnya didapat, kemudian aktif. Nah, setelah ukuran keberhasilan, komitmennya apa Ibu Rati dalam melaksanakan ini semua? Komitmen yang akan saya lakukan mungkin nanti saya lebih aktif lagi berperan sebagai fasilitator untuk anak-anak, mungkin menyediakan waktu lebih banyak untuk anak bisa berkoordinasi dengan saya terkait dengan minat maupun dengan pembelajaran yang ingin mereka lakukan. Komitmennya bagus ya. Ibu aku harus selalu berkomitmen ini. Lebih aktif, menjadi fasilitator siswa gitu ya. Nah ini komitmen ini harus dijaga terus ya Bu ya. Betul. Kira-kira siapa yang bisa menjaga komitmen dalam pelaksanaan ini? Oke. Karena di sini berhubungan dengan kelas saya, otomatis di sini komitmennya saya dan peserta didik. Seperti itu. Nah dari tindak lanjut praktik coaching ini ya, tindak lanjutnya apa nanti? Setelah Ibu merencanakan semua dengan kolaborasi dengan guru, dengan pendekatan dengan siswa, dengan sharing session itu, tindak lanjutnya apa? Evaluasinya? Evaluasinya mungkin nanti saya akan meminta saran kepada rekan bagaimana nih progres saya terhadap rencana yang sudah saya buat. Seperti itu. Mungkin nanti saya akan bertanya lagi ya Betul, 2 minggu Bu. ke depan kepada Betul. Bu Rati, bagaimana rencana untuk meningkatkan minat belajar Betul. siswa di semester 6 nanti. Betul. Kalau gitu nanti akan saya tanyakan lagi ya Siap, Bu Rati ya. Oke, Baik. terima kasih untuk hari ini. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Iya, saya. mudah-mudahan sesi coaching ini membantu. Jadi kesimpulannya apa Bu Rati? Kesimpulannya, alhamdulillah dari yang tadinya saya tidak mendapatkan ide sama sekali untuk mengembalikan minat, fokus, dan semangat peserta didik, saya sudah mendapatkan yang melalui sharing coaching ini. Terima kasih Bu Teni. Iya, sama-sama. Sampai bertemu 2 minggu lagi ya. Siap Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa percakapan kalian, keren, menarik sekali. Kalau dari percakapan yang Ibu Teni dan Ibu Rati lakukan tadi, saya sudah dapat melihat ya di mana alur ceritanya sudah tersampaikan atau dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kalau tidak salah tadi kan percakapannya tentang tujuannya yaitu mengembalikan minat dan fokus siswa dalam pembelajaran ya gitu. Nah, kira-kira tadi kan saya sudah melihat keberhasilan dari percakapan ini, di mana tadi Ibu Rati sudah dapat membuat kesimpulan, lalu Ibu Rati juga sudah bisa menyebutkan peluang, bahkan sampai hambatan ya gitu, dan apa sih rencana dan
apa lagi skala prioritas. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Ibu Teni lakukan sampai bisa membuat Ibu Rati selengkap itu menjawabnya, dari mulai dia menyampaikan tujuan, gitu kan, dari mulai dia menyampaikan peluang, hambatan, rencananya, strateginya, bahkan sampai ke tindak lanjutnya. Luar biasa Ibu Teni. Alhamdulillah Bu, dalam percakapan coaching ini saya menggali potensi dari Ibu Rati itu sendiri gitu. Jadi dia bisa menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang menumbuhkan minat belajar siswa tadi. Iya, betul. Karena tadi saya sudah melihat Ibu Rati menemukan dari permasalahannya ya, tentang mengembalikan minat dan fokus siswa dalam belajar itu, apa-apa saja, langkah-langkah apa saja yang akan Ibu Rati lakukan. Ini Ibu Teni untuk kedepannya nih, kira-kira dari ketiga kompetensi itu apa yang akan dikembangkan lagi untuk praktek coaching berikutnya? Mungkin dalam praktik coaching berikutnya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif Bu, gitu. Mendengar aktif ya. Tapi mungkin tetap yang ketiga-tiganya tetap harus disampaikan atau terlaksana. Kita ini kira-kira dari percakapan tadi ada tidak tantangan atau hambatan dari permasalahan yang Ibu Rati ajukan? Tantangannya mungkin karena rencana itu tidak segera kita lakukan karena sekarang kita menghadapi semester 2, itu saja. Terus dari percakapan itu ada tidak tindak lanjut Ibu Teni sebagai coach pada coachingnya seperti apa? Ada tindak lanjutnya, nanti saya akan datang lagi untuk mengevaluasi rencana yang telah disampaikan oleh Ibu Rati. Baik, bagus. Terima kasih nih Ibu Teni sama Ibu Rati atas kesempatannya. Semoga kalian sukses selalu dan sehat selalu, serta apa yang kalian rencanakan atau ingin dilakukan lebih baik semuanya akan terwujud. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.